Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan eh, progres dari pembuatan sistem informasi atau sistem yang kami buat. Ya sebenarnya ini sudah final, jadi kami presentasikan lewat video saja. Oke, pada matkul sistem informasi manajemen kami akan mempresentasikan finale dari progres kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan dengan NIM 230602028. Saya Maulana Diego Fernando NIM 2306020626. Saya Nabilatus Salwa dengan NIM 23060205. Oke, dimulai. Untuk pertama kami akan menjelaskan dengan membuka webnya, di mana webnya seperti ini yang kita buat ini di halaman loginnya. Nah, pada pembuatan SIAMKA ini bertujuan untuk bagaimana sekiranya mengoptimalkan aset-aset yang ada di kampus sehingga keluar masuknya barang itu tercatat dan bagaimanapun kondisinya dan bagaimana kondisinya dari barang tersebut dari pihak user ataupun manajemen dan admin itu bisa mengetahui. Jadi langsung saja, sekarang kita ke bagian admin terlebih dahulu, di mana untuk andaikan belum mempunyai akun bisa klik di sini. Nah, nanti bisa register. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung ke masuk atau loginnya. Oke, saya buka di menu admin. Di mana di menu admin ini kita login terlebih dahulu. Nah, di menu admin ini pada dashboard itu tertera banyak menu, yang mana keterangan yang ada pada fitur-fitur yang ada di pinggir ini tertera di sini, mulai dari total user, pengguna, terus total aset yang tersedia, peminjaman aktif atau sedang dipinjam dan segala macam, dan ada grafiknya juga. Nah, di mana grafiknya itu menunjukkan aset yang tersedia. Ya, dan ada juga grafiknya. Nah, seperti ini, terus ada data-data atau catatan ketika suatu barang itu telat dikembalikan dan segala macam. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Untuk kedua, pada kelola user itu di di pada admin itu bisa melihat siapa saja yang login atau ada di rule mana. Di sini kan ada 3, ada rule admin, pengguna, dan manajemen. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, andaikan nanti bertumpuk penggunanya itu andaikan 6 ataupun 5, terus manajemennya itu 4 atau berapa, nanti bisa difilter di sini. Nah, siapa yang mau kita akses gitu kan. Nanti kita bisa cari. Nah, seperti itu. Nah, untuk kategori itu berujuk pada sebuah aset yang tersedia. Di sini kategori aset yang saya cantumkan, yang kita cantumkan itu ada alat tulis, elektronik, dan perabotan. Di mana banyak nanti asetnya itu dari alat tulis itu ada apa aja, elektronik ada apa aja, dan perabotan dan sebagainya. Nah, andaikan nanti bisa ingin menambah aset dari pihak manajemen, itu bisa klik ditambah kategori. Nah, nanti kita bisa di sini. Nah, itu kita bisa simpan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk kelola aset. Nah, asetnya kan sudah kami tambah kemarin kan. Kami tambah di mana aset yang tersedia itu sekitar 20-an. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk keterangan, bagaimana kita melihat detail dari sistem atau aset yang kita sediakan? Kita bisa klik dilihat di sini. Nah, kita bisa melihat keterangan-keterangan yang ada pada salah satu aset. Nah, nanti aset-aset tersebut pasti ada keterangannya, mulai dari kodenya, namanya, nanti kita pasang. Nah, untuk kodenya tersendiri itu otomatis ya pas kita itu menambahkan aset. Jadi seperti itu bisa kita edit. Nah, kita edit terlebih dahulu ataupun apa, terserah. Intinya hal-hal seperti itu bisa. Ya, bisa kita nambah juga. Nah, oke, selanjutnya untuk kelola peminjaman. Nah, pada kelola peminjaman nanti pada admin ini bisa menerima feedback ataupun
undangan daripada user. Andaikan user itu mengirimkan sebuah peminjaman, maka dari pihak admin itu dan manajemen bisa menyetujui bagaimana approve ataupun di return dan segala macam. Nanti admin juga bisa mengontrol. Ya. Nah, di sini juga bisa memfilter tanggal berapa saja yang mau kita ketahui. Nah, andaikan today ya. Oke, kita filter ya. Nah, oke, sekarang ada beberapa peminjaman, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelola kerusakan, nah andaikan ada laporan atau feedback dari salah satu user, kita itu bisa melihat laporan dari sebuah laporan tersebut. Jadi seperti apa? Bagaimana caranya mendeteksi? Nah, ini kan masih diproses. Nah, andaikan nanti di admin itu melaporkan bahwa barang yang dipinjam itu belum atau tidak berfungsi. Nanti dikirimlah laporannya. Nanti bisa diakses oleh admin. Nah, di admin kita bisa mengubah status dari sebuah barang itu diproses. Nah, andaikan baru ya udah baru, berarti masih aman. Kalau selesai ya udah berarti maintenance-nya udah, seperti itu. Ya, jadi untuk jadwal perbaikan bisa dikelola di sini. Nah, untuk maintenance sendiri itu kan yaitu perbaikan. Jadi andaikan suatu barang yang kita laporkan kepada admin atau manajemen itu andaikan sudah, nah maka admin dan manajemen itu bisa mengklik logo centang di sini. Untuk apa? Untuk melaporkan kepada user bahwa barang yang tadi diproses atau di maintenance itu sudah selesai. Jadi bisa dipinjam kembali, seperti itu. Ya kan? Nah, untuk laporan peminjaman ini kan ada laporannya tersendiri. Nah, di mana laporannya itu tertera gitu kan. Nah, untuk CSP maksudnya andaikan sebuah admin itu atau dari pihak manajemen ingin meminta laporan dalam bentuk PDF, itu bisa diklik di sini, atau meminta dalam bentuk Excel bisa di sini. Oke, saya contohkan dalam bentuk PDF terlebih dahulu ya. Nah, untuk bentuk PDF-nya seperti ini. Nah, ini bisa dibuka di sini. Nah, ini. Jadi bisa dicetak seperti itu ya, dari bentuk PDF. Nah, oke. Nah, untuk laporannya. Nah, laporannya juga seperti itu. Jadi ini ringkasannya dari beberapa laporan dari user. Oke, kita buka langsung ke menu manajemen. Nah, manajemen ini hampir sama dengan admin, tapi ini terbatas. Kalau admin kan bisa mengakses semua role, tapi kalau manajemen hanya beberapa saja gitu, tidak seperti admin luasannya. Nah, seperti ini. Nah, sama kan dashboardnya seperti itu, tapi ini lengkap juga. Jadi ada laporan juga. Nah, untuk data peminjamannya juga seperti itu. Ya, hampir sama dengan admin seperti itu, tapi ini lebih terbatas. Kan. Oke, karena rada sama, kita ke menu pengguna ya. Oke, ke menu pengguna. Oke, nah di menu pengguna ini kita kan sebagai mahasiswa kan ataupun dosen segala macam. Nah, kita itu bisa meminjam aset. Nah, asetnya oke, saya contohkan seperti saya pengen pinjam keyboard. Nah, keyboard saya pinjam sekarang atau today. Nah, untuk dikembalikannya itu sekitar tanggal besoknya, berarti besoknya itu tanggal 11. Nah, itu kirim permintaan. Nah, permintaan nanti akan diakses oleh si siapa namanya? Manajemen dan admin, atau manajemen juga bisa. Nah, untuk peminjaman saya, nah ini kan dipending dulu kan. Karena apa? Karena belum ada sebuah kesetujuan dari si manajemen. Nah, di situ. Nanti kalau andaikan disetujui ya udah, di sini akan berubah statusnya. Jadi disetujui. Nah, ini untuk pelaporan aset. Nah, nanti ketika aset itu sudah dipinjam, maka kan ada laporan apakah ada kerusakan ataupun apapun itu, nanti bisa seperti itu. Nah, untuk riwayat laporannya, kalau andaikan kita itu melaporkan suatu kondisi barang, apakah barang itu baik atau buruk, nanti kita bisa lihat di sini laporannya. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita sudah meminjam barang ya. Oke, kita ke manajemen untuk menyetujuinya. Oke, manajemen. Nah, di manajemen ini kan ada notif, ada yang pinjam.
barang yaitu keyboard. Tadi kan di GoCosta itu pinjam keyboard. Jadi kan di pending. Nah, berarti kita approve dulu biar bisa dipakai oleh sang mahasiswa itu. Kita approve. Nah, permintaan telah disetujui. Nah, berarti sudah di-approve kan. Nah, setelah di-approve, kita ke menu pengguna lagi. Ke pengguna. Nah, di pengguna lagi kan statusnya itu sudah berubah peminjaman saya. Nah, tadi kan di pending, berarti sekarang di approve. Jadi aksinya itu dikembalikan. Nanti kalau andaikan barang ingin dikembalikan, ya nanti ada status lagi, apakah barang itu cacat atau tidak. Andaikan cacat, berarti kita harus laporkan terlebih dahulu andaikan ada kecacatan. Andaikan tidak, ya udah lanjutkan, berarti nggak ada. Andaikan ada, kita bisa laporkan di sini. Barang tidak berfungsi. Nah, ini menjadi sebuah PR ke para manajemen. Biar apa? Biar di maintenance itu barangnya, berarti tidak berfungsi. Udah kirim laporan. Nah, udah dikembalikan lah, kan udah otomatis dikembalikan. Nah, berarti kita ke manajemen. Nah, manajemen. Oke, ke manajemen. Nah, barang kerusakan ada 2. Keyboard sama apa tadi? Keyboard sama hard disk. Oke, kita perbaiki di keyboard ya. Di keyboard. Aksinya berarti keyboardnya itu rusak. Ya berarti laporannya itu diproses ya. Karena apa? Karena maintenance. Jadi nanti status di mahasiswanya itu atau di user itu berubah juga, diproses sama kayak ini. Nah, jadi kita maintenance lagi, tambah jadwal berarti jadwalnya yang rusak tadi kan keyboard ya. Nah, keyboard jadwalkan, terus asetnya itu yang keyboard tadi berarti keyboard. Nah, oke, tanggal maintenance-nya sekarang ya. Oke, diproses. Oke, simpan jadwal. Nah, ini sudah diproses. Nah, jadi maintenance-nya itu, nah ini sudah diproses. Andaikan sudah, nanti bisa klik ini approve. Berarti kalau barangnya itu sudah di maintenance, berarti dari si usernya itu sudah ketahuan kalau andaikan barangnya itu sudah. Jadi kita lihat di pengguna ya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat laporan kerusakannya. Nah, sorry. Nah, ini. Tadi kan kita laporkan keyboard. Nah, baru. Nah, ini masih diproses. Kalau andaikan tersebut gitu. Ya, statusnya masih diproses. Nah, peminjaman saya juga. Nah, ini yang sudah dikembalikan tadi. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, untuk 3 rule yang dapat kami jelaskan, intinya dari semua rule itu ada keterbatasan. Admin itu bisa mengakses semua rule, tapi maintenance itu tidak bisa mengotak-atik data admin dan user data user, dan user itu hanya bisa memakai, melaporkan, cuma itu saja. Nah, seperti itu. Oke, cuma sekian presentasi final dari kelompok 5 kami. Kami dari kelompok 5 undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.